Halo Mama, Assalamualaikum. Pernafasan dalam persalinan itu ada tekniknya loh Mama, karena pernafasan itu berhubungan sama pasokan oksigen yang akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan janin dan kelancaran Mama pada saat proses persalinan. Gimana teknik pernafasan persalinan yang baik dan benar? Yuk simak video aku selengkapnya bersama aku, Bidan Merina. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share kalau merasa video ini bermanfaat. Mempelajari teknik pernafasan dalam persalinan menurutku hal yang paling penting dilakukan Mama sebelum datangnya hari perkiraan lahir atau due date. Karena teknik pernafasan ini kalau dilakukan dengan benar itu bakal bermanfaat buat kesejahteraan janin karena pasokan oksigennya terjamin. Bisa mengurangi nyeri persalinan dan mengejarnya pun bakal lebih efektif. Jadi proses persalinannya ini akan lebih lancar kalau Mama menguasai teknik pernafasan dalam persalinan. Karena teknik pernafasan ini nggak bisa dipelajarin mendadak sehari dua hari, jadi sebaiknya Mama udah mempelajari teknik pernafasan ini jauh-jauh hari dari sebelum hari perkiraan lahir, supaya pas waktunya Mama bersalin, Mama tinggal mengaplikasikan teknik-tekniknya. Karena kalau dipelajari mendadak, pas mau bersalin banget, itu bakal mengacaukan pikiran Mama. Bukannya Mama rileks, malah jadi kepikiran mikirin ini itu. Oke deh, gimana tekniknya? Teknik pernafasan dalam persalinan itu dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, teknik pernafasan untuk relaksasi, teknik pernafasan pen-pen bow, dan teknik pernafasan saat mengejan. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, teknik pernafasan relaksasi. Teknik pernafasan ini bisa Mama coba saat Mama mulai ada kontraksi, tapi pembukaannya ini masih di awal-awal, masih pembukaan 2, 3, 4, 5, di mana Mama belum ada keinginan untuk mengejan. Jadi baru nyeri-nyeri aja di bagian perut sama pinggul karena kontraksi. Nah, caranya pertama-tama letakkan tangan Mama di perut. Terus Mama ambil nafas dalam-dalam sampai si perut ini benar-benar menggembung maksimal. Contohnya nih. Nah, kerasa ya perutnya ini menggembung maksimal. Setelah menggembung maksimal, Mama hembuskan lewat bibir seperti meniup. Sampai perutnya benar-benar mengempis secara maksimal. Lakukan teknik pernafasan ini setiap muncul kontraksi sambil Mama menenangkan ketegangan-ketegangan pikiran dan tubuh. Teknik pernafasan relaksasi ini juga bisa divariasikan dengan berhitung. Misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, lalu buang 5, 4, 3, 2, 1. Yang kedua yaitu teknik pernafasan pen-pen bow. Nah, teknik pernafasan ini bisa dilakukan Mama ketika pembukaannya ini udah mencapai pembukaan 7 ke atas, dimana kepala bayinya ini udah mulai makin turun ke rongga panggul, pembukaan Mama udah makin besar dan sakitnya ini udah makin berkali-kali lipat, dan Mama udah ada keinginan untuk mengejan, tapi Mama belum boleh mengejan. Kenapa emangnya belum boleh mengejan? Karena kalau Mama mengejan saat pembukaannya belum lengkap, itu bisa menyebabkan si mulut rahimnya ini bukan makin lunak dan membuka, tapi malah makin bengkak dan makin memperlama proses persalinan. Jadi ketika pembukaan belum lengkap, Mama belum dibolehin buat mengedan. Nah, sedangkan Mama pasti di pembukaan ini udah ada keinginan untuk mengedan karena si kepala bayi ini udah neken refleks mengedan. Nah, gimana caranya supaya Mama tetap nurut buat nggak mengedan? Pertama-tama Mama tarik nafas yang panjang sampai si perutnya ini menggembung, sama kayak pernafasan relaksasi tadi. Tapi di pen-pen bow ini Mama menghembuskan nafasnya itu lewat mulut dan dengan suara yang terputus-putus diakhiri suara yang panjang. Nah, kayak gini contohnya. Huh. Nah,
Kayak gitu dilakukan sekitar 5-10 kali dalam 10 detik dan dilakukan setiap kontraksinya ini datang. Jadi kalau kontraksinya lagi nggak datang, mama cukup istirahat aja, nggak perlu nafas seperti itu ya. Dengan teknik pernafasan pen-pen bow ini, pasti keinginan mama untuk mengedan bisa teralihkan dan akhirnya mama bisa nurut perkataan bidan dan dokter untuk nggak ngeden dulu pas pembukaan belum lengkap. Yang ketiga yaitu teknik pernafasan mengedan. Nah, ini teknik pernafasan yang paling penting mama kuasai, teknik pernafasan kunci. Ketika pembukaan udah lengkap dan kepala bayi udah makin turun ke dasar panggul, pasti mama udah ada perasaan ingin ngeden yang nggak bisa tertahankan. Kayak bidan tuh udah nyuruh, tarik nafas dulu bu, jangan dulu ngeden, tarik nafas dulu. Pasti mama tuh udah langsung gitu, udah terus-terusan kayak pengen ngeden yang nggak bisa ditahan gitu. Nah, itu wajar karena emang kepala bayi kan udah neken refleks ingin mengedan itu. Perasaan mengedan ini mirip kayak perasaan mama mengedan kalau buang air besar. Tapi di teknik pernafasan persalinan ini, gimana caranya biar mengedan mama tuh efektif? Efektif menurunkan kepala bayi dan efektif memperlancar persalinan. Jadi nggak asal ngeden-ngeden kayak kita buang air besar. Caranya saat kontraksi datang, ini saat kontraksi datang ya. Jadi pas mama lagi nggak kontraksi, mama harus istirahat ngumpulin tenaga buat ngeden nanti pas kontraksi. Jadi pas kontraksi datang, mama ambil nafas panjang, terus buangnya ini sambil ngeden dan ngedennya ini ke bawah ke bokong persis kayak mama buang air besar. Kalau udah habis nafasnya istirahat. Kalau kontraksinya masih ada, mama sambung lagi. Tarik nafas panjang dan dalam. Buang sambil ngeden ke bokong sampai nafasnya habis. Gak perlu sambil bersuara teriak-teriak kayak lahiran yang di TV-TV gitu, nggak usah. Kita cukup diam. Yang penting ngedennya itu pasti ngedennya itu ke bokong persis kalau kita lagi BAB. Kalau kita lagi BAB aja kita ngedennya nggak ada suaranya kan ya. Nah, persalinan juga persis kayak gitu, nggak perlu ada suara haheho, nggak perlu ada suara teriak-teriak karena itu hanya akan membuang-buang tenaga mama. Sedangkan mama butuh tenaga yang banyak untuk ngeden. Kita coba lagi ya. Tarik nafas panjang. Lalu kita ngeden ke bokong sambil perut dikencangkan seperti buang air besar yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai nafas mama habis. Setelah nafas habis, mama istirahat. Kalau masih ada kontraksi, mama tarik nafas panjang lagi. Mama ngeden lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Baru setelah kontraksi hilang, mama istirahat. Nanti pas kontraksi datang lagi, mama kayak gitu lagi. Nah, teknik pernafasan mengedan ini dilakukan sampai bayi lahir. Setelah bayi lahir, mama nggak perlu ngeden-ngeden lagi ya. Dengan ngeden yang baik dan benar dan nurut dengan instruksi provider, bidan atau dokter yang nolong mama persalinan, biasanya persalinan ini akan lebih mudah, lebih lancar, dan robekan jalan lahirnya pun bakal lebih minim dibanding mama nggak nurut, teriak-teriak nggak jelas sambil ngeden-ngeden padahal lagi nggak kontraksi gitu. Jadi sebenarnya sih persalinan tuh cukup nurut apa kata provider yang nolong persalinan mama gitu. Oke deh, itu tadi teknik-teknik pernafasan persalinan yang bisa mama pelajari dari sekarang sebelum HPL datang. Semoga dengan menerapkan teknik pernafasan persalinan tadi, persalinan mama bisa lancar, bayinya dalam keadaan sehat, dan ibunya juga dalam keadaan sehat. Makasih mama udah nonton videoku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!